Di era modern, kita terobsesi dengan kecepatan internet, kecepatan jet tempur, kecepatan pemrosesan data. Tapi pernahkah Anda berpikir, ribuan tahun yang lalu, kecepatan diukur oleh satu hal saja, kuda. Kuda bukan sekadar hewan, mereka adalah teknologi militer paling canggih. Jaringan komunikasi tercepat, dan mesin ekonomi yang secara harfiah membangun peradaban manusia dari nol. Pertanyaannya, mengapa hewan ini begitu fundamental hingga menjadi aset paling berharga dalam sejarah? Sebelum kita membedah bagaimana kuda mengubah dunia, kita harus paham apa yang mereka wakili, mobilitas. Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang bergerak selambat langkah kaki mereka. Lalu, tiba-tiba, muncul kuda. Kecepatan ini menciptakan revolusi di dua bidang utama, peperangan dan komunikasi. Di medan perang kuno, kuda adalah tang purba. Sebut saja kereta perang atau chariot. Bangsa Het, Mesir kuno, dan Tiongkok menggunakan kereta kuda yang cepat dan lincah untuk menerobos barisan infanteri musuh. Menciptakan kekacauan dan kepanikan total. Kereta perang adalah kombinasi maut antara kecepatan, kekuatan, dan platform memanah yang bergerak. Ini memberikan keunggulan taktis yang nyaris tidak adil bagi siapapun yang memilikinya. Namun, puncak kehebatan kuda dalam peperangan terlihat pada kavaleri. Kuda memungkinkan terbentuknya pasukan berkuda yang gesit dan mematikan. Coba pikirkan bangsa Manggel di bawah pimpinan Genghis Khan, mereka tidak hanya menunggang kuda. Mereka hidup bersama kuda. Kemampuan luar biasa mereka untuk memanah secara akurat sambil berlari kencang menciptakan pasukan yang hampir mustahil dihadapi. Mereka bisa menyerang, mundur, lalu menyerang lagi dengan kecepatan yang membuat pasukan darat biasa menjadi sasaran empuk. Kavaleri memberikan keunggulan berupa serangan kejutan, manuver cepat, dan yang terpenting, kemampuan untuk menguasai wilayah yang sangat luas dalam waktu singkat. Namun, kekuatan militer saja tidak cukup untuk membangun sebuah kekaisaran. Kecepatan kuda juga menjadi tulang punggung administrasi dan komunikasi. Jika militer adalah otot kekaisaran, maka komunikasi adalah sistem sarafnya. Kekaisaran besar seperti Persia di bawah Dirais Agung atau Kekaisaran Romawi tidak akan mungkin bertahan tanpa sistem pos berkuda yang super efisien. Kita bisa menyebutnya sebagai internet di masa lalu. Dengan membangun stasiun-stasiun pergantian kuda yang strategis di sepanjang jalur utama. Pesan-pesan penting bisa menempuh jarak ratusan kilometer hanya dalam hitungan hari, bukan bulan. Ini memungkinkan kaisar di ibu kota untuk mengoordinasikan tentara, mengumpulkan pajak, dan merespons pemberontakan di provinsi terjauh dengan cepat. Tanpa sistem komunikasi super cepat ini, kekaisaran yang luas pasti akan runtuh karena terisolasi oleh jarak dan waktu. Kekuasaan mereka akan melemah sebelum berita tiba. Selain perang dan politik, kuda juga mengubah cara manusia makan dan hidup. Dalam pertanian, meskipun lembu jantan sering digunakan untuk membajak, mereka sangat lambat. Kuda jauh lebih cepat dan kuat, tapi ada satu masalah besar. Sebelum abad pertengahan, tali kekang yang digunakan untuk kuda justru mencekik leher mereka saat menarik beban berat, sehingga membatasi kekuatan mereka. Titik baliknya adalah penemuan horse collar atau kerah kuda. Inovasi sederhana ini memindahkan titik tumpuan beban dari leher ke bahu kuda yang kuat. Hasilnya, efisiensi membajak meningkat secara dramatis. Tanah bisa diolah lebih cepat dan lebih dalam, yang berarti panen menjadi lebih besar dan lebih berlimpah. Surplus pangan ini adalah fondasi yang memungkinkan populasi manusia untuk meledak. Dan yang paling penting, sebagian orang akhirnya bisa meninggalkan ladang untuk menjadi pengrajin, pedagang, ilmuwan, dan filsuf. Inilah awal mula berkembangnya kota-kota besar dan peradaban yang kompleks seperti yang kita kenal. Tanpa kuda yang lebih efisien, mungkin revolusi perkotaan akan tertunda selama berabad-abad. Selain fungsi praktisnya, kuda juga merupakan simbol status sosial tertinggi. Biaya untuk membeli, memelihara, dan melatih kuda sangatlah mahal. Hanya kaum bangsawan, satria, atau orang-orang terkaya yang mampu memilikinya. Memiliki kuda adalah sebuah pernyataan Anda penting, Anda memiliki kekuatan militer, dan Anda berada di puncak hierarki sosial. Bahkan, istilah chivalry atau kesatriaan berasal dari kata Prancis cheval yang berarti kuda. Menjadi seorang satria pada dasarnya berarti menjadi seorang penunggang kuda.
Kuda adalah katalisator utama yang mempercepat penyebaran budaya, bahasa, dan teknologi antar benua. Mereka memperpendek jarak yang seharusnya memisahkan peradaban. Mereka memenangkan peperangan yang menentukan batas-batas politik dunia modern. Mereka menggerakkan roda ekonomi yang memberi makan kota-kota besar. Singkatnya, tanpa kuda, sejarah peradaban yang kita kenal tidak akan pernah ada. Bahkan di benua Amerika, ketika kuda yang telah punah dibawa kembali oleh penjelajah Spanyol pada abad ke-16, dampaknya begitu dahsyat. Kuda mengubah total gaya hidup suku-suku asli dari komunitas pejalan kaki menjadi pemburu berkuda yang perkasa, mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh benua. Kuda bukan sekadar alat transportasi. Mereka adalah mesin perang, jaringan komunikasi, penggerak ekonomi, dan simbol kekuasaan. Mereka adalah hadiah teknologi tak ternilai yang membentuk dunia kuno, dan warisan mereka terus bergema hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa!